Begitu kelar acara kan si RK deketin gue, peluk gua, sampai dia bilang, "Dul, sorry ya kita mainan doang." Iya gua paham Pak. Ya, tapi jangan lu bawa debat jadi mainan dong. Masa minta maaf? Jakarta ini harus punya hubungan kuat dengan pemerintah pusat, siapapun presidennya. Nah, kalau sekarang Pramono Anung menjadi gubernur, presidennya adalah Pak Prabowo, saya sangat yakin harmonisasi akan terjadi. Ini real. Makanya saya bilang, Bang, yakin nggak Bang Anies akan dukung? Aku yakin Bang Anies akan dukung. Yakin Anies akan dukung? Karena ya maaf, dukung itu kan nggak harus statement. Oke, tapi terus gimana tahunya? Iya, tahunya gimana Bang? 70% timnya Anies membantu gitu kok. Waduh. Itu kan salah satu tanda. Itu kurang apa lagi? Kurang apa? Halo sahabat Kompas.com, bertemu lagi di program Kelas Wahid Kompas.com. Gaspol, ngobrol ngegas pasti. Nampol! Gas. Wih langsung. 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 Ya ini Disambut. Burung gue langsung ngejawab. narsumnya 2 berarti Bang ya? Narsumnya 2 berarti. Ini kita sama siapa nih? Kita sama seorang legendary. Dan gue ngefans banget gitu sama dia. Wah ini berarti pertanyaannya gampang Bang. Berarti kalau legendary produk lama. Enggak, kita produk baru cuma menggemari produk lama. Enggak, ente produk lama ya. Dibantah terus. Terima kasih Bang Dul alias Bang Rano Karno. Oke bro, terima kasih juga. Selamat siang nih berarti. Selamat Siang. siang. Di sela-sela kampanye yang sibuk ya, ternyata kita masih bisa ngaso di mari sama Aduh, Bang Dul. Kami makasih banyak Bang ya sudah diterima di teras rumah Bang yang adem ini. Sama-sama. Udah jam berisik kenapa sih? Ini mungkin rada santai Bang Dul Rada karena santai ya. elektabilitasnya agak Bener. Waduh. Iya bener. moncer. Gue lihat Moncer. agak slow, agak. Tapi Bang ngomong-ngomong nih Bang Rano ya. Punggung sakit nggak? Soalnya Emang kan kenapa? abang gendong Mas Pram. Kacau Bang. Kacau. Tapi kacau. artinya Bang? kita sadar kita saling gendong. Oh gitu. Oh, jadi gantian, Bang? Gantian. Gimana jelasin. Gimana? Emang Iya. bagi tugasnya sebenarnya gimana Bang? Berdua. Jujur berisik lu. Artinya begini, memang pasangan ini pasangan surprise ya. Iya, betul. Dua-duanya pasangan nggak siap. Surprise, iya. Sebetulnya nggak siap. Mas Pram nggak siap jadi gubernur, aku juga nggak siap jadi wakil gubernur. Iya. Pengertian nggak siap bukan berarti kita nggak siap kerja. Nggak terpikirkan kita akan diberikan tugas ini. Nah jadi, ya dalam pengertian begini. Kalau Mas Pram mungkin lebih surprise. Kalau saya memang sudah berkalkulasi. Dalam arti kata begini. Saya kan menjadi ketua DPP ini baru kira-kira ya sebelum kalau dihitung 2 bulan 3 bulan yang lalu. Iya. Begitu jadi ketua DPP langsung menyusun pilkada se-Indonesia. Indonesia betul. Ya bayangin tuh kabupaten kota provinsi iya. kita ikut rapat. Kita tahu kan peta. Jadi kalau Sumatera Utara siapa, wakilnya siapa, kita nyusun, kita undang, kita interview segala macam kan. Termasuk Jakarta. Termasuk Jakarta. Jakarta begitu lihat survei siapa nih? Oh Anies, Ahok. Wah siapa nih yang bakal ini kan? Dari dalam petanya begitu. Udah 2 minggu, 2 minggu sebelum pengumuman, memang terdengar nih anak-anak nih, bahasanya anak-anak racun di DPP nih. Dul, kayaknya siapapun gubernurnya wakilnya lo. Gua nggak mau, gua nggak mau. Kan abang baru DPR, kan baru nih apa namanya caleg lagi jadi anggota DPR. Harusnya tanggal 1 kan dilantik. Dan kebetulan kita di Komisi 10 lagi asik menyelesaikan tentang problematik pendidikan. Tiba-tiba UKT kan naik. Betul. Wah, semuanya demo kan, masyarakat demo. Kita undanglah kampus. Artinya sekarang, wah, aku mau di Komisi 10 aja deh. Di DPR aja deh. Karena kita lagi fokus kan, kita bicara sistem pendidikan nasional, biaya pendidikan. Aku berharap di situ aja. Enggak berpikir punya tugas lain. Jadi tiba-tiba kita dipanggil sama Ibu. Hari Senin tuh. Sebetulnya hari Senin itu aku harusnya ke Bali. Oh, buat Untuk Kunker. pilkada Bali. Kunker, bukan. Kunker DPR RI. Oh, DPR RI. Kebetulan anak-anak cucu ada yang libur studi tour. Udah dah kita mau pergi ke sana. Singkat kata udah beli tiket, beli hotel segala macem. Tekor deh kalau nggak jadi pergi kan. Dipanggil sama Ibu hari Senin. Dul, ini saya bicara sebagai ketua umum, hak prerogatif saya. Saya perintahkan kamu menjadi wakil gubernur Jakarta.
Bang, kalau kayak gitu tuh kagak ada opsi nolak, Bang. Nggak ada diskusi. Oh. Nah, ibu bilang begitu dan tidak ada diskusi. Tapi itu kan udah komitmen Abang sebagai Apa? orang PDIP Loh, kan sebenarnya kita kan. tentu Itu- baca ADART, Iya. maka di situ kan ada kata-kata petugas partai. Betul. Makanya buat kita yang namanya petugas partai itu bukannya jongos, Hmm. tapi memang orang yang ditugaskan. Iya. Anggota DPR itu petugas. Wali kota, bupati, gubernur itu petugas. Termasuk Ibu Megawati sebagai ketua umum itu pun ditugaskan. Jadi mungkin orang memainkan, oh petugasnya kesannya kok kita jadi jongos. Enggak itu. Sadar kita. Iya. Nah, jadi kalau sudah perintah Ibu Ketua Umum, perintah ini juga bukan otoriter, tapi memang perintah ini diberikan dari kita kepada Ketua Umum untuk memutuskan. Oh, iya. Tapi ini diskusinya panjang, makanya tadi Abang bilang kan, Abang ini nyusun pilkada sejak se-Indonesia. Kita nyusun, siapa gubernur? Coba lihat surveinya. Ah, nggak bagus, coba deh. Artinya ada diskusi. Tapi kalau sudah keputusan Ketua Umum, Iya. siapapun itu, Hmm. itu kita nggak bisa, itu harus tegak lurus. Oke. Itu adalah keputusan Kongres yang Iya. kita berikan, memang itu sistemnya. Hmm. Cuman waktu itu saya berpikir juga, yang jujur saya kaget, pertama kali saya kaget disebutkan nama Pramono Anung. Pramono Anung. Itu benar-benar kagak ada di peta tuh ya. Saya bingung. Heeh. Saya nanya, Bu izin, emang Mas Pram mau? Harus mau karena saya perintah. Aduh. Saya tidak meragukan Pramono Anung. Saya kenal Mas Pram lama. Betul. Beliau pernah sekjen, beliau pernah anggota DPR 2 Orang lawas kali. lah ya. Udah lawas lah. Udah malang Dia melintang. seskap dalam pengertian negara ini kan yang mendesain itu untuk konsep-konsep undang-undang segala. betul. Itu di seskap Di media dia, gitu. betul. Media dia paham. Artinya begini, apa beliau mau? Karena saya tahu level beliau ini menteri. Iya. Hmm. Bukannya gubernur. Gubernur maaf terlalu kecil buat Pramono Anung. Gubernur ini. Beliau ini ada ya menteri dalam framing itu kan. Nah, Ibu bilang, "Udah, itu perintah saya. Nanti malam kamu ketemu sama dia." Jadi malamnya aku ketemu lah. Ah. Aku datang ke rumahnya pertama itu dia bilang, "Bang, percaya gak sama aku? Aku bisnisnya aku percaya, Bang." Apa Mas Pram? Bang, musuhnya Abang jadi gubernur. Iya. Saya jadi wakil. Gue bilang, Mas, saya pernah jadi gubernur. Mas belum Iya. pernah jadi gubernur. Udah empat jadi gubernur, iya, aku iya. jadi. Intinya begini, ada dua bahasa yang membuat aku terpikir. Pada waktu saya dipanggil oleh Ibu, no, sebentar lagi DKI akan ditinggal. Oke. Kain ya. I-nya akan pergi, dia akan menjadi DKJ. Nah, kalau Jakarta menjadi Jakarta, Jakarta akan jadi apa? Undang-undang memang sudah ada. Nomor 2 tahun 2024. Iya. Jakarta adalah kota ekonomi nasional dan kota global. Global. Nah, yang kedua, Ibu bilang, no. Nah, ini yang bikin nyesek di dada. Ibu nunjuk saya, kamu kan Betawi. Kalau Jakarta nggak ada, Betawi di mana? Hmm. Wow. Mungkin Anda bisa pertanyakan apakah saya asli Betawi? Mungkin tidak. Tapi Abang Tapi simbol saya udah lahir, ikon. saya ikon. besar lahir gede netes di sini. Ya otomatis sudah cinta. Artinya itu yang terngiang tiba-tiba nih kuping saya bergema lagi suara Benyamin. Ya. Dul, sekali-sekali lu jadi gubernur gitu. Ini kenapa jadi begini kan? Iya. Udah. Itulah yang membuat saya punya keberanian ketemu malam dengan Mas Pram. Oke. Ini Mas malam Pram setelah bilang, ditunjuk ya, ya. lo percaya sama gua? Saya percaya. Makanya dia bilang mesti Abang jadi gubernur. Saya, no, Mas jadi gubernur. Saya pernah jadi gubernur walaupun gubernur Banten. Iya. Artinya, oke, kita bismillah. Udah. Malam itu tanggal 28 Agustus itu langsung Mas Pram kita video call ke Ibu. Bu, nih Bang Dul udah ada di rumah. Ya, insya Allah kita siap Bu. Besok daftar. Kaget dong gua. 28 Agustus daftar, Iya. kita belum deklarasi. Iya. Mas, kita nggak pakai deklarasi. Nggak usah deklarasi. Besok kita daftar. Nekat. Nekat. Jadi Anda bisa bayangin, kita nggak siap apa-apa. SKCK kita belum bikin. Nah, itu gimana SKC. tuh? Nah, Amin satu bikinnya. ya makanya terus langsung, ya maaf bukan berarti. Itu kan, itu bisa menyusul. Iya. Yang penting kita datang ke KPUD, Oke. kita menyatakan kita bersiap, Iya. nanti dokumen segala macam Menyusul. akan dilengkapi, menyusul. Iya. Itu bukan berarti biasa. Aku udah punya SKCK, tapi kan itu yang zaman Dulu, dulu, ya. zaman wakil bupati, gubernur, wakil, artinya itu kan. Artinya harus proses ke pengadilan untuk apa tidak berhutang segala. Itu Iya, mesti iya. ada kan. Ya, itu administrasi lah, itu bisa menyusul. Singkat kata, Mas, saya bilang, Mas, besok kita mau daftar mau pakai apa?
Bang, abang kan ada oplet, pakai oplet aja. Ayo udah. Oh, jadi pakai oplet sama Rame-rame lah kita. pakai opletnya si Mandra berarti. Iya, udah kita terus ada Tanjidor, ada udah kita pakai yang penting rame gitu kan. Iya. Makanya kita menjadi orang yang pertama mendaftar. Bayangin 28 Agustus kita daftar, besoknya kan harus kerja. Iya. Besoknya langsung kampanye lu Iya, bayangin. bener. Iya, makanya itu. Nah, itu yang membuat kita pertama kaget. Nah, 6 September keluar survei. iya. Survei pertama kita Survei pertama. 28%. Nah, Kaget dong kita. Itu kaget positif apa Serius. negatif? Oke. Loh, oh kok bisa lah 28 gitu Kok maksudnya? udah 28 gitu maksudnya? lah itu kenyataan, itu perasaan aku itu LSI pertama kali mengeluarkan survei itu. Oke. Itu kita kaget. Loh, kita baru kerja kira-kira 10 hari loh. Ini kenapa begini? Nah, kita semakin giat kerja kan. Oh, ternyata ini, makanya saya ucapkan terima kasih sama masyarakat Jakarta. Kenapa survei kita, tren kita terus meningkat? Karena masyarakat Jakarta bergerak. Bukan karena Bukan karena Pramono Anung, bukan pesona karena Dul. itu mungkin persentasenya kecil. Iya. Tapi yang ya maaf ya, mungkin sekali waktu lu mampir ke warung. Gue di sini warung. Iya. Sabtu Minggu ini tempat orang berkumpul. Sebelum atau wacana dia menjadi calon wakil atau gubernur atau banyaklah masyarakat yang datang sini. Mereka yang bilang, "Dul, lu kasih tahu sama mereka, kita ini bukan pakaian kotor yang mau dimasukin ke kota kosong. Awalnya kan kita memang Jakarta mau dibikin kota kosong. PDIP. Iya. Iya kan? Bilangin kita Calon tunggal. kita akan lawan. Artinya memang masyarakat waktu itu ingin melawan, cuma nggak ada jalur kan. MK alhamdulillah kan. MK alhamdulillah. Itu yang membuat kita bisa ikut. Iya. Ya kan. PD Perjuangan bisa ikut. Kan ditinggal kita, nggak diajak. Nah, itu yang membuat kita bisa ikut, dan ini bersamaan pergerakan masyarakat keras bahwa Pilkada DKI ini hak masyarakat Jakarta. Jangan lo ngimpi kota kosong bisa kita tolong, Oke. atau perorangan bisa kita maaf mungkin ini asumsi. Iya. Itu yang terjadi membuat tren kita naik. Kenapa? Oke. Setiap saya kampanye kita jalan, itu yang mereka sampaikan. Bang, kita mau Jakarta begini. Iya, makanya kan kita menyayangkan. Kan ada nanti coblos 3 segala Iya, macam. Ngapain sayang? Ngapain kita mesti pilkada kalau kita nyoblos 3? Bang Anies punya konsep. Ahok juga dulu punya konsep. Makanya kenapa begitu kita awal pertama, Iya. kita berkunjung ke para mantan gubernur. Pertama kita ke Bang Yos. Habis itu kita ke Bang Foke. Iya. Tadinya memang mau, kalau Ahok kan satu perahu, kita udah tahu Udah deh. saban hari Kan ketemu. dia yang nganter juga. Iya, KPU. dia nganter KPUD. Nah, ketemu Bang Anies. Tapi memang formalnya kita belum ketemu secara ini. Tapi waktu kita di Car Free Day, kita ketemu di situ. Itu ya blessing aja. Nah, artinya orang pikir udah desain. Enggak didesain, kita mau desain apa? Dua Emang kali loh. tiba-tiba. Iya, makanya. Benar. Nah, jadi singkat kata, aku jujur surprise pada waktu perintah itu hadir. Dan kita jujur dalam tanda kutip nggak siap. Nggak siap itu bukan. Tapi itulah kami. Kami dididik seperti itu. Dimanapun kita ditugaskan, harus kita bilang siap. Gue demen nih. Bang, Ya. tapi gini. Ya. Berarti abang meyakini atau berasumsi lah minimal gitu ya, bahwa sebenarnya masyarakat Jakarta tuh tidak suka kekuatan yang begitu tersentralisasi Ya. di satu paslon. Betul. Benar. Itu yang terjadi sekarang. Anda bayangin, maaf ya, kita mungkin bicara tentang perahu. Kita ini kan cuma naik satu perahu. Iya. Mereka naik 13 bot, bukan perahu lagi. Kapal feri. Secara real kita lihat, kenapa survei kita terus naik? Ini kan perlawanan masyarakat. Karena kalau pilkada, partai itu hanya perahu. Yang dilihat itu sosok. Tapi abang sendiri setuju dengan nilai perlawanan masyarakat itu, karena nanti kan abang dan Pramono maaf jadi gubernur, artinya itu DKI 3 itu sebenarnya. Iya. Punya garis putus-putus, punya garis koordinasi dengan pemerintah pusat. Oh enggak. Gini. Kenapa Ibu Mega memerintahkan Pramono? Nah, Tanpa kita tanya punya sendiri. Iya, Punya kan? sendiri. Nah, itu juga sebetulnya jadi pemikiran aku loh. Oh, gimana, Bang? Saya bilang, kenapa Mas Pram ya? Maka itu waktu itu aku tanya sama Ibu, Bu, izin, Mas Pram mau? Harus mau. Tanpa Ibu jelaskan ya semakin saya berpikir dong, kenapa Mas Pram? Ya ternyata memang Mas Pram itu jembatan bagi siapa saja. Saya minta maaf. Beliau hampir 15 tahun kan di istana. betul. Mendampingi Presiden Jokowi.
beliau juga dekat dengan Pak Prabowo. Artinya secara personal, beliau profesional bekerja. Iya. Nah, jadi saya berpikir, oh inilah barangkali, maaf, mungkin dikatakan visioner. Inilah seorang Ibu Megawati, Top ya. sangat visioner. Pak. Karena tadi kan saya bilang, sebentar lagi DKI akan ditinggal. DKJ. Betul. I-nya akan pergi, dia akan menjadi Jakarta. Artinya Jakarta ini harus punya hubungan kuat dengan pemerintah pusat, siapapun presidennya. Nah, kalau sekarang Pramono Anung menjadi gubernur, presidennya adalah Pak Prabowo, saya sangat yakin harmonisasi akan terjadi. Karena kan program kerjanya sudah Mas Pram juga tahu, Ya. dan Pak Prabowo juga sudah memberikan kisi-kisi lah mau kemana. Ya. Itu yang bisa saya pahami. Bang, gitu, ya. karena itu juga sekarang ada program yang dicanangkan pas debat kemarin sih Ya. sarapan gratis. Ya. Dan itu temen- dalam rangka mencerminkan udah inline nih gua sama pemerintah pusat yang punya makan siang gratis. Oke. Apa gimana? Yang saya pahami dalam APBD itu sudah dianggarkan. APBD 2024 untuk sarapan pagi itu sudah dianggarkan oleh DPRD. Artinya program itu sudah ada. Sudah ada. Cuman kenapa sarapan pagi? Pertimbangannya kalau makan siang kan sudah pemerintah pusat. Nah. Oke, kita isi di sarapan. Karena ya bahasa katanya anak-anak kalau nggak sarapan, ininya nggak terlalu lancar. Jangan kan anak-anak bang. Ya, Iya, Bang. istilahnya Kita seperti itu. juga, Makanya kita masuk di konsep di sarapan pagi ini. Iya. Jadi sebetulnya inline dengan program pemerintah pusat. Dan artinya siapapun pemerintah daerah itu harus inline dengan pemerintah pusat. Siapapun. Harus. Hmm. Karena pemerintah daerah itu kan perwakilan pemerintah pusat. Iya. Makanya dulu kan ada wacana gubernur Jakarta dipilih oleh presiden. Presiden, betul. Tapi masyarakat nggak mau, ya kan? Karena memang inilah demokrasi di situ. Iya. Tapi artinya pemerintah daerah itu dibentuk menjadi tangan panjang. Perpanjangan tangan. Iya, siapapun presidennya. Itu kan secara struktural dan birokratis, Ya. Bang. Tapi secara Secara politik, politik, ya. kita Nggak ini bisa. pemain lama juga, Nggak bisa. Vito. Artinya begini, maaf ya, artinya begini. Dulu kami satu warna. Maaf, Pak Jokowi dari kami dari PD Betul. Perjuangan. Saya waktu jadi gubernur Banten juga dari PD Perjuangan. Memang pertanyaannya kemarin sahabat saya Ridwan Kamil benar. Pada waktu saya jadi gubernur, apa yang terjadi di Banten? Cuman dia lupa masa saya di Banten tuh Bentar, pendek. ya. Makanya saya bilang, kok kayak ngambil kayak tahu tapi pura-pura nggak tahu. Iya. Saya mengawali dari wakil gubernur. Kemudian saya jadi Gubernur. belum jadi PLT, PLT loh. dulu. Aku jadi Iya. PLT baru jadi gubernur. Nah, jadi sisa kerja saya bukan berarti wakil gubernur itu ban serap. No, tidak. Iya. Dia tetap adalah penyeimbang dari gubernur. Betul. Bukan Pengawasan berarti dia. PLT, tapi artinya secara legalis memang yang namanya PJ atau PLT Betul. itu nggak punya punya legal, belum nggak kewenangan, mungkin, ya. nggak punya kewenangan. Kalau dibilang sopir nih bukan sopir Nah, batangan gitu nih. kan. gitu. Nah, makanya saya bicara tentang warna. Saya berusaha, bayangin. Iya. Saya merasa ini bukan apa ya. Pada waktu saya minta dengan Presiden Jokowi infrastruktur Banten, itu kira-kira tahun 2014. Iya. Saya cerita dengan beliau, Pak, Bandara Soekarno-Hatta itu bukan punya Jakarta. Iya. Itu adalah tanah Tanah Banten. Banten. Jadi salah kalau dikatakan selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta di Soekarno-Hatta, Jakarta. Jakarta. Salah. Iya. Ah, yang benar, Mas. Iya, Pak. Makanya maaf, pasti ente pernah keluar kota atau terbang mendarat di Bandara Soekarno. Nah. Disebutkan 15 Februari tahun 2015, ingat saya. Wajib hukumnya domestik mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Harus disebutkan selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Banten. Hmm. Dengan wakil gubernur atau dengan gubernur. Enggak Oh, harus aku disebutkan kirain. itu, tapi itu adalah salah satu. Apa sih? Iya. Apa sih? Anda bayangkan, puluhan tahun bandara itu ada, nggak ada kontribusi pajak buat provinsi. Oh iya? Nol, Bang. Yang ada kabupaten kota, Dapat. kabupaten Tangerang dan kota Tangerang. Pasca 15. Betul. Itu baru. Provinsi nggak ada. Inilah yang memperjuangkan. Oh. Cuman
perjuangan kan aku habis 2016. Oh. Iya. Perjuangan tuh belum tuntas. Belum rupanya. selesai. Ini harus dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Iya. Maaf, begitu berganti pemerintah selanjutnya, saya tidak menyalahkan pemerintahan selanjutnya zaman Pak Wahidin. Iya. Pandemi COVID terjadi. Betul. Iya. Nah, jadi artinya pemerintah daerah itu nggak bisa sendiri. Walaupun kita punya kebijakan sendiri, Iya. cuman yang namanya pusat, kita harus berpatokan juga kepada pusat. Iya. Gitu. Nah Bang, tapi Ya. seberapa penting karena kita tahu polarisasi waktu Pilpres kemarin gimana antara pendukung Pak Prabowo sama pendukung Pak Anies gitu. Sementara di Jakarta kan kondisi Ada Ganjar juga jangan lupa. enggak, maksudnya di Jakarta. Oh, Bre. di Jakarta. Di Jakarta Oke. tuh kan Pak Anies sangat kuat. Betul. Iya. Dan ya kita nggak bisa menafikan survei bahwa memang waktu itu Pak Anies paling kuat di Betul, Jakarta dan betul. basis masanya juga masih sangat Kuat. militan gitu. Militan. Kuat. Betul. Nah, tapi dengan situasi sekarang Mas Pram dan Bang Dul Ya. tampak mulai pengen inline ke Pak Prabowo, gimana ini dengan ceruk suara yang masih sangat besar dan bisa krusial untuk memenangkan? Tadi kan aku bilang, pada waktu aku menjadi ketua DPP dan mengurus pilkada nasional, itu di DPP hanya punya 2 nama yang terdengar untuk menjadi calon gubernur. Jakarta ya. Jakarta. Oke. Mas Anies, Pak Ahok. Anies, Ahok. Ini berdasarkan survei kan. Ya. Berdasarkan survei memang ini yang realita. Hmm. Makanya teman-teman bilang, Dul, siapapun gubernurnya kayaknya lo wakil Lu wakil. gubernur. Siapapun bisa Bang Anies, bisa ini kan. Nah. Tapi kan kenyataan awal kita nggak bisa maju. Nah, Karena belum MK itu. belum MK. Begitu ada MK. Anda sudah paham dan saya sudah bicara berkali-kali. Kan Bang Anies itu sangat besar untuk didukung pada waktu itu. Iya. Saya 2 jam ngobrol sama dia Iya, yang DPP. di DPP. Singkat kata Bang Anies, Bang, kalau kita ini gimana? Udah Bang, abang maju. Gue dukung. Ayo, apa yang bisa kita kerjain buat Jakarta? Kenyataan politik memang tidak ada ketemunya kita. Nah ini yang membuat Pramono Anung diperintah maju untuk membenahi Jakarta. Nah jadi artinya secara real suara Bang Anies di Jakarta ini besar. Makanya saya bilang kan sama teman-teman, Bang Anies kemarin sudah mengeluarkan visi misi dia loh. Berarti dia masih punya vision untuk Jakarta. Mari kita dewasa, Bang Anies tidak berangkat. Nah sekarang visi misinya Bang Anies mau kasih siapa? Mau kasih 1 silakan kalau dia percaya. Iya. Mau kasih 2 silakan kalau dia mau. Atau mau kasih kita 3. Ayo kita kerja. Pada dasarnya di pemerintahan itu tidak ada sesuatu yang baru. Semuanya sama. Betul. Karena pemerintah daerah tugasnya cuma 2, yaitu urusan wajib, urusan pilihan. Wajib untuk kesejahteraan dasar, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan. Wajib. Iya. Pilihan itu kita boleh pilih. Maaf, apa perlu misalnya ada kepala dinas kehutanan di Jakarta. Oh, Jakarta iya. nggak punya hutan buat apa? Misalnya itu. Ada hutan kota Hutan tapi kota. cukup Bisa lah. hutan kota. camat Itu kan lebih gitu. ke pertamanan. Ya, Artinya pertamanan, begitu loh. betul. Nah jadi artinya secara real suara Bang Anies, suara Ahok di Jakarta ini ada suara. Cuman sekarang kenyataannya dua-duanya nggak ikut. Ayolah kita dewasa. Ini hidup harus berlanjut. Berjalan. Waduh, lagu nih. Apa tuh? Kan nggak bisa kita. Karena dia ya. Artinya kita nggak bisa gitu. Ini real. Makanya saya bilang, Bang, yakin nggak Bang Anies akan dukung? Aku yakin Bang Anies akan dukung. Yakin Anies akan dukung. Karena ya maaf, dukung itu kan nggak harus statement. Oke. Tapi terus gimana tahu Iya, tahunya gimana, Bang? 70% timnya Anies membantu gitu kok. Waduh. Itu kan salah satu Itu tanda. kurang apa lagi? Kurang apa. Dan itu udah dipublish. Iya. Jubirnya juga bicara. Karena kita yang minta, bantu dong. Oke. Yuk kita bangun Jakarta. Makanya kita bicara tentang JIS misalnya. Maaf lah. Apa perlu kita bangun JIS baru? Nggak perlu JIS baru. Kita benahi infrastrukturnya, iya. Iya. Itu kan nggak bisa dipungkiri, itu legasinya Anies Baswedan. Buat apa kita rubuhin? No, kita nggak mau stupid untuk itu. Oke. Mas Pram bilang, Dul kalau ini JIS, udah layak Persija itu punya home base. Iya. Jangan pindah-pindah mulu, kita kayak orang kontrak di kampung sendiri. Iya. Gitu loh misalnya. Ya. Oke. Bang, Nah, sulit nggak Bang menempatkan diri pada posisi di tengah antara kelompok anak abah Ya. yang Ya. semangatnya ini perlawanan, perubahan Yakin nggak sulit? dengan kelompoknya pemerintah pusat misalnya, beserta dengan pendukung-pendukung turun. Enggak sulit karena semua kita fasilitasi kan. Oke. Tapi kepentingan rakyat loh. Bukan kepentingan golongan loh. Maaf, misalnya ente anak abah. Dul, gue minta Jess lo benahin. Iya dong, gue benahin dong.
Gua nggak akan klaim itu JIS punya gua. Itu Anies. Ahok bilang, Dul, tolong itu rap Ciliwung lu benahin lagi. Oke, gua lanjutin. Itu memang program Ahok. dulu ya. Ngapain kita mesti ngeklaim apa sih gitu loh kita ini? Kok kayak zaman dulu aja? Dewasa ya Bang ya. Nggak mungkin Jakarta itu akan begitu terus. Iya, iya, iya. Kelar masa jabatan, udah kelar kita. Mungkin kita cuma disebut, oh si Dul dulu pernah di Banten. Iya. Sekarang gue mau tanya, apa lo tahu hasil gue di Banten apa sih? Lo nggak tahu. Nggak tahu kita. Karena memang lo tahu, di Banten tuh satu-satunya provinsi yang nggak ada TVRI. Tenang Bang, tapi Serius, nggak meskipun artinya untuk kita mengkampen, nggak ada yang mengcover. Iya, iya. Tapi kan kalau nggak ada TVRI ada Kompas.com. Nah, makanya sekarang kan lo tanya, apa aja sih hasilnya? Makanya kemarin gue bilang, 13 proyek nasional. Presiden Jokowi Waktu debat kemarin ya? Iya, kan gue keluarin iya. sama Iya. Bang RK kan. Cuman memang, itu 2014, gue 2000 selesai. Bayangin, itu tol Serang Panimbang, itu untuk kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Ini baru fase ke-1. Dari 85 km, ini mungkin baru 20 kilo. Padahal itu tempat wisatanya bagus loh. Bang. Oh iya, maka Bagus itu banget waktu itu tuh. saya ngomong sama Pak Jokowi, Pak, terima kasih Pak. Februari Iya. tahun 2014, percaya nggak? Gue lagi mencong. Mencong tuh apa? Oh sakit Gua yang kena- itu ya? gua kena Iya, iya, Bell's iya, iya. palsy. Bell's palsy, iya, betul, betul. Gue kena Bell's palsy. Iya. Sampai Pak Jokowi bilang, Mas, kalau Mas sakit, saya batalkan peresmian. Jangan Pak, izin Pak. Kalau Bapak batalkan, kawasan ekonomi khusus, Nggak hidup. bukan, dicabut. Dicabut. Karena itu batas waktunya, Februari. Saya izin sama Pak Presiden, Pak izin Pak, saya sambutan saya nggak bisa lama. Karena semakin gue ngomong, semakin gue mencong. Apa kurangnya gue buat Banten coba? Makanya gue bilang sama si RK, Kalau gue bisa kalau ngurusin. gue bisa benerin kampung orang, Iya. masa gue nggak bisa benerin kampung gue sendiri. Berkelas. Nah cuman kan kemarin waktunya 2 menit gue mau ngejelasin bagaimana. Iya, iya. Lo tahu nggak ini malam gue dapat dikirimin orang Banten nih tentang data IPM. Oke. Bisa Ini jelasin. salah Bang? nih RK nih ngomong soal IPM. Oh jadi ini Oh, ini buat membantah yang klarifikasi Ini sekali tuh. semalam gue dikirimin orang, gue pulang nggak tahu di HP gue masuk ini. Bang nih, data abang nih, IPM abang nih. Kenaikannya. Kasih lihat Nggak kamera. turun Nggak sebenarnya, ada Bang. turunnya. Oh no. Ini gue bukan ngarang lo boleh cek di BPS. Ini data ini dari BPS. Cuman 2010, kemarin kan gue jujur-jujur nggak siap. Bukan nggak siap. Tema kita kan ekonomi sama kesejahteraan sosial. Iya. Itu tema yang udah kita sepakat. Tiba-tiba dia tanya tentang begini. Kalau kita tahu soal data, kan gue siapin dong data. Iya, benar. Ya kan, makanya minta maaf nih. Begitu kelar acara kan si RK ngedeketin gue, peluk gua, sampai dia bilang, Dul, sorry ya gua, kita mainan doang. Iya gua paham gua Pak. Ya, tapi jangan lo bawa debat jadi Gimana? mainan dong. Masa minta maaf sih? Lo, Debat- serius, serius Bang. Serius, gua ngomong depan media, lo tanya habis wawancara RK, bener nggak dia minta maaf? Karena gue yakin juga data itu dia dapat baru. Karena dia ambil selembar kertas, kalau udah betul dia punya dalam ini dong. Iya. Maksudnya jahil dikit kali ya. Iya, memang. Politik tapi ya, debat tapi gitu kan lah. artinya karena waktunya mepet, gue kan nggak bisa jelasin tentang angka, Iya, iya. gitu kan. Nah, makanya gue bilang, abang lupa, gue ini jadi gubernur cuma setahun loh. Iya. Ya kan, kalau memang ada penurunan, ya nggak bisa di compare Banten dengan Jawa Barat. Banten baru 14 tahun. Jawa Barat udah 70 tahun. APBD Jawa Barat 120 triliun, Banten baru 16 triliun. Iya, iya. Makanya gue bilang, Bang, di Banten tuh cuma 3. Bang, ada tahun, Bang. Cuma 3 yang establis sebagai sebuah kota. Ya, dia bilang Tangerang Raya, Tangerang Raya. Tangsel, Kota Tangerang, Kabupaten. Iya, Tapi meskipun yang Pandeglang Lebak, Waduh, Jomplang iya, masih banget tuh ya. jomplang tuh ya. kan Bang. jomplang, walaupun potensinya besar. Makanya gue bilang, dengan adanya tol, terbuka nih wilayah ini. Nah, cuman kan aku udah gak di situ. Oke. Gitu loh. Oke. Bang, Ya. soal Apa? FBR sama Forkam. Forkabin. Itu seru tuh Bang. Emang katanya belum pernah sejarah mereka Nah, gabung. gabung. Iya, nah bener. itu. Cuman ini abang yang jadi mediatornya apa Bang? Gimana Enggak. prosesnya? akhirnya Kunci itu? kesaktian Gini. Abang dan Mas Pram nih apa? Bisa menggait FBR sama Ada permintaan dia, artinya ada kontrak politik tentang apa? Oke, kontrak tentang politik ya? undang-undang Betawi. Oh, Wah, kalau itu oke. kita pasti akan setuju. Itu apa Bang yang maksudnya yang pokok yang paling di Ada undang-undang yang didorong menyatakan tentang kebudayaan. Iya. Gini loh, ya maaf ya, mungkin dalam skala yang bisa kita pahami. Selama ini kan, kebudayaan Betawi kan boleh dibilang terpinggir
Oke. Ya, kita yang gampang bicara nih supaya Ya. kita nggak berat karena ya belum tentu penonton kita akan bisa mencerna. Ya. Artinya kan seniman kebudayaan Betawi itu kan terpinggirkan. Betul. Karena ada perda yang menyatakan ini adalah ibu kota di mana tidak boleh mengekspos satu Budaya tertentu. budaya. Melting point di Melting point. Nah, artinya dengan tidak jadi ibu kota keluarlah undang-undang DKJ. Oke. Di undang-undang DKJ itu ada satu klausul yang meminta agar kebudayaan Betawi itu Diangkat kembali. Singkatnya seperti Iya, itu. iya, Ya iya, tentu kalau itu gua setuju dong. Iya. Makanya bahkan aku bilang sama Mas, izinin aku sebagai wakil gubernur akan mengawal ini. Oke. Alhamdulillah saudara-saudara se-FBR dengan Forkabি punya permintaan yang sama. Kalau itu ayo, pasti dong. Makanya maaf, kita bilang Mas izinin gue ya, kita bikin balai rakyat. Disitulah nanti tempat. Disitulah kan tempat berkumpulnya anak-anak kita, maaf, berlatih silat, berkesenian, mau anak pemuda Karang Taruna. Gua nih kan dulu rumah gue sebelahnya Karang Balai Rakyat. Tapi nggak cuma maksudnya ke budaya Betawi Oh kan? enggak dong, Iya, maksudnya bukan itu dong. mana-mana Tapi aja, artinya tapi- kan kita harus punya tempat Betul, gitu loh. betul. Sekarang boleh ente tanya, boleh cek deh. Iya. Anak kita mau latihan silat di mana sih? Bener. Nggak ada Iya, nyari tempat. di Ada teras. sanggar, tapi kan nggak bisa gitu. Bukan Makanya milik gue publik lah bilang, gitu ya. gue bilang kan kalau memang aku jadi wakil gubernur, insya Allah aku akan masukkan silat menjadi ekstrakurikuler sekolah. Silat ya. Silat. Bukan berarti wajib yang lain nggak boleh, mau judo, mau taekwondo, Iya, boleh, iya. tapi silat harus dijadikan ekstrakurikuler. Untuk apa? Kebudayaannya Iya, tidak hilang. Itu salah satu permintaan. Dulu kalau di Iya. sekolah ada tuh Bang, namanya PLKJ. PLKJ. Ya. Lo dapet nggak PLKJ? Dapat kesenian Jakarta juga masih dapat. Oh, kesejak. Iya benar. Bang, tapi Ya, ngomong-ngomong ya. soal Ya. Tapi kalau soal budaya, Bang, gimana sih caranya supaya budaya ini kan sebetulnya sesuatu yang abstrak, Bang. Ya. Walaupun ada produk-produknya, ada tari. Betul. Tapi gimana nanti dengan Abang misalnya nanti jadi wagub nih, terus statusnya udah DKJ. Gimana biar budaya itu nggak berhenti cuman budaya Betawi ya? Itu nggak berhenti cuman sampai ornamen-ornamen. Oke, sekarang saya mau jelasin sedikit tentang budaya itu apa sih? Iya. Oke, mungkin orang salah mengertikan tentang budaya. Budaya ini adalah bahasa Sanskerta. Itu adalah dua suku kata, yang pertama budi dan daya. Budi adalah otak, ide, daya adalah tenaga. Hasilnya adalah kebudayaan. Jadi semua hasil kebudayaan itu dari semua pemikiran. Ya maaf kata nih, lu mau wawancara, lu datang ke gua, lu udah punya konsep apa yang gua mau tanya, lu keluarin suara lu, Iya. hasilnya percakapan kebudayaan kita ini. Nah jadi kebudayaan itu bukan kesenian, tapi hasil dari kebudayaan itu banyak macam. Kuliner bagian budaya, Ya. tekstil budaya, betul. pemikiran budaya. Makanya maaf, sayangnya gue nggak nyampe sama almarhum Benyamin. Sidul anak sekolahan tuh konsep gue adalah pemikiran modern dengan tradisional. Oke. Itu kayaknya membuat kenapa sampai hari ini, maaf, Sidul masih bertahan. Ya. Cuman jujur, almarhum meninggal. Iya. Gue nggak bisa ngelanjutin konsep ini kepada Mandra. Iya. Mandra nggak nyampe. Waktu Babe meninggal, jujur waktu itu gue udah mau tutup Sidul. Udah, habis. Tahun 90 itu film Indonesia agak drop dengan era televisi. Iya. Masuklah sinetron. Oh iya. Betul. Ya kan, mulai tuh. Tersanjung. Kita bingung, gue mau ngapain nih? Iya. Gue belum ngapa-ngapain, gue nggak pernah main sinetron, gue juga nggak paham sinetron. Nah, lagi umroh itulah, lagi gue nyender di tiang, gue dipanggil. Dul.